10 keutamaan sholat duha dilimpahkan rezeki dan kesehatan. Keutamaan sholat duha perlu disimak baik-baik, terkhusus untuk para umat muslim yang ingin dipermudah segala urusan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serupa dengan sholat sunnah lainnya, jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, serta dikerjakan dengan 1 kali salam tiap 2 rakaat. Sholat duha dapat dilakukan sendiri dan boleh juga dikerjakan secara berjamaah. Sholat ini juga termasuk sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari dan dimulai saat matahari mulai naik sepanjang galah atau setelah terbit matahari sekitar jam 7 pagi hingga sebelum masuk waktu duhur saat matahari belum naik pada posisi tengah-tengah. Keutamaan sholat duha untuk yang rajin melaksanakannya salah satunya adalah akan mendapatkan pahala seperti dirinya bersedekah dan masih banyak lagi lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, telah merangkum keutamaan sholat duha sebagai berikut. 1. Sebagai pengganti amalan sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Tiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. 2. Rezeki akan selalu dicukupkan. Dalam hadis dari Nu'aim bin Hamar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ad-Darimi. 3. Sarana pengampunan dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Mendapat pahala haji dan umroh. Dalam hadis riwayat Tirmizi oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Akan disiapkan istana di surga. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis pernah bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkannya untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. 6. Termasuk sholat kaum awabin atau orang yang bertaubat. Sholat duha juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang pulang atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Rasulullah bersabda, sholat duha adalah sholat orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Imam Muslim. 7. Akan memperoleh ganimah. Ganimah atau keuntungan atau harta akan lebih cepat diperoleh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rutin melaksanakan sholat duha. Rasulullah SAW bersabda, perolehlah keuntungan dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan perang dan banyaknya ganimah yang akan diperoleh dan cepat kembali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, paling banyak ganimahnya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, ya Rasul. Rasul berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya. 8. Akan dilimpahkan kesehatan tiada tara. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari, Quran Surah Asy-Syams ayat 1. Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha. Cahaya pada pagi hari dipercaya banyak ilmuwan dan peneliti paling baik khasiatnya bagi kesehatan tubuh manusia.
seperti inframerah yang bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit pada otot-otot dan ultraviolet yang berguna sebagai fitokatalis yang menyehatkan kulit manusia berkat kandungan vitamin D. 9. Dijauhkan dari sifat lalai. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dijelaskan, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat Tabrani. 10. Ibadah sunnah yang sangat dianjurkan Rasul. Saat seseorang mengerjakan sholat sunnah duha, otomatis dia juga menjalankan salah satu sunnah Rasul dengan banyak keistimewaan dan kebaikan yang didapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjalankan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Mu'adzah, berapa rakaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha? Dia menjawab 4 rakaat dan bisa juga lebih sesuai kehendak Allah.